Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya pemirsa di channel kita, channel Dapur Ingsun. Pemirsa, kali ini saya mau membuat selai nanas yang legit dan moist untuk isian kue nastar atau isian kue-kue yang lainnya. Dalam video kali ini pemirsa, saya mau berbagi tip cara memilih nanas yang baik untuk membuat selai nanas dan tip memasak selai nanas yang praktis, nggak pakai lama dan tidak meletup-letup. Oke pemirsa, langsung aja ya, saksikan video saya hingga selesai. Tip yang pertama ya pemirsa, pilihlah nanas yang sudah tua tapi belum terlalu matang. Nah, kulitnya masih ada warna hijau-hijau kayak gini ya pemirsa. Nah, nanas seperti ini pemirsa sangat bagus sekali untuk membuat selai nanas. Karena nanas kayak gini ini pemirsa, kandungan airnya masih sedikit. Rasa asam dan manisnya kalau dibuat selai itu pas dan tidak boros gula ya pemirsa. Dan untuk nanas dengan kematangan kayak gini ini pemirsa, ini mengandung senyawa pektin yang bisa membuat selainya ini menjadi awet. Nah, biasanya pemirsa kalau membuat selai itu kebanyakan atau yang paling bagus kita pakai nanas Palembang atau nanas Prabu Muli ya pemirsa. Tapi bukan berarti nanas yang lainnya itu tidak bisa. Bisa pemirsa, itu tergantung selera saja. Oke pemirsa, itu tip dari saya cara memilih nanas yang bagus untuk membuat selai nanas. Kita siapkan 3 buah nanas dengan berat kurang lebih 1500 gram dan ini sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Nanas ini semua nanti kita cuper kasar bersama dengan tengahnya, bonggol tengahnya sama mata nanasnya. Jangan khawatir mata nanasnya itu membuat gatal. Kalau sudah dimasak itu tidak gatal ya pemirsa. Dan rahasia dari mata nanas ini ya pemirsa, itu nanti membuat warna selainya itu tidak cepat menghitam dan aroma selainya lebih harum dan selainya itu nanti akan tahan lama. Dan itu khasiat dari mata nanasnya. Oke, nanasnya kita potong. Agak besar-besar ya pemirsa, karena dicuper. Kalau misalnya di blender itu bisa kita potong agak kecil-kecil ya pemirsa. Kita potong agak besar-besar gini. Kalau membuat selai nanas, kalau kepingin seratnya itu lebih besar-besar, itu memang lebih baiknya itu diparut kasar ya pemirsa ya. Tapi ini saya cuper biar lebih praktis ya pemirsa. Semuanya balik lagi tergantung sama selera pemirsa aja. Selesai kita potong besar-besar kayak gini ya pemirsa, kemudian kita cuper tanpa dikasih air ya pemirsa, karena nanas ini sudah mengandung banyak air, jadi tidak usah kita kasih air. Kita cuper kasar pemirsa ya. Oke, kita cuper kasar kayak gini ya pemirsa. Selanjutnya saya selesaikan hingga selesai nyupernya. Pemirsa, ini nanasnya sudah saya cuper. Setelah saya cuci bersih, saya kupas dan saya cuper. Nah, ini beratnya ini kurang lebih 1500 gram ya pemirsa. Nah, untuk nanas 1500 gram ini kalau saya membuat selai itu saya kasih gula 300 gram. Jadi komposisinya setiap 500 gram nanas yang sudah dicuper bersih itu saya kasih gula pasir 100 gram. Atau kalau misalnya pemirsa kurang manis karena nanasnya kurang manis, bisa ditambahi dengan gula.
Nah, selain gula ada tambahan lagi untuk membuat selai nanas, yaitu nanti kita tambahin nanti ini cengkeh, kita kasih secukupnya aja, ini kurang lebih 7 butir ya pemirsa. Terus nanti kita kasih garam untuk penyeimbang rasa aja, kurang lebih setengah sendok teh, dan nanti kita tambah juga kayu manis 2 batang aja untuk biar selainya itu berasa harum ya pemirsa ya dari kayu manisnya. Oke pemirsa, ini semua bahan-bahan yang kita siapkan untuk membuat selai nanasnya. Pemirsa, ini ada tips dan trik untuk memasak selai nanas agar tidak terlalu lama, dan untuk menghindari, biasanya kan kalau selai nanas dimasak itu kan meletup-letup ya pemirsa ya. Nah, ini agar lebih cepat dan tidak meletup-letup, ada caranya ya pemirsa. Yang pertama, ini selai nanas yang sudah kita cuper, kita ambil sarinya dulu. Kita saring ya pemirsa. Kita saring kayak gini. Pemirsa, ini sudah selesai, saya pisahkan sari nanasnya sama ini ampasnya ya pemirsa ya. Ini ampas nanasnya. Nah, sari nanasnya ini pemirsa kita masak hingga mengental, kemudian ini nanasnya, ampas nanasnya baru kita masukkan. Sarinya dulu. Pemirsa, ini air nanas atau air sari nanasnya, ini saya masak hingga mengental. Ini kompornya saya nyalakan, pakai api sedang ya pemirsa. Nah, ini kita masak hingga mengental. Oke pemirsa, ini sesekali kita aduk hingga nanti airnya benar-benar menyusut ya dan mengental. Pemirsa, ini air sari nanasnya sudah mendidih. Kita aduk-aduk sesekali aja pemirsa, biar bawahnya tidak gosong ya. Nah, ini kita tunggu hingga mengental. Nah pemirsa, kalau ini sari nanasnya sudah mulai menyusut dan mau mengental, ini sebaiknya kita aduk-aduk terus hingga mengental, karena kalau tidak kita aduk-aduk terus, takutnya itu di pinggir-pinggirnya ini nanti gosong pinggir-pinggirnya. Jadi harus kita aduk-aduk terus hingga mengental ya. Ini pemirsa, air sari nanasnya sudah mulai mengental. Nah kayak gini. Kemudian kita masukkan serat nanasnya. Kita tambahkan kayu manis 2 aja, dan ini ada cengkeh. Kita aduk-aduk lagi pemirsa ya, hingga benar-benar kesat dan kadar airnya hingga benar-benar berkurang. Nah pemirsa, kalau dibuat cara gini masaknya itu tidak sampai meletup-meletup ya pemirsa. Di samping itu kita juga mempersingkat waktu memasaknya, yaitu masaknya lebih cepat ya pemirsa ya. Nah, nggak meletup-meletup kan pemirsa, praktis kan. Nah ini kita aduk-aduk terus, jangan sampai ditinggal hingga benar-benar airnya kesat ya pemirsa. Baru nanti kita kasih gula. Pemirsa, setelah nanasnya kita masak hingga benar-benar kesat kayak gini ya pemirsa, hingga benar-benar kandungan airnya berkurang banyak. Nah ini baru kita kasih gula ya pemirsa. Ini saya kasih gula. Saya tambahi garam. Kemudian saya aduk.
Ini ngaduknya harus cepat ya pemirsa ya. Kita aduk dengan cepat ya pemirsa. Kita aduk-aduk terus hingga mengental. Dan ini gulanya sudah mulai larut ya pemirsa. Sudah mulai larut, kita aduk terus. Nah pemirsa, kalau sudah diaduk-aduk sudah mulai berat kayak gini, terus kita tes gini ya pemirsa. Nah kalau misalnya jatuhnya agak lambat kayak gini, nah gini ya pemirsa, ini berarti sudah matang selainya ya. Oke, ini sudah matang, kita matikan dulu apinya. Pemirsa, sekarang kita pindahkan selainya. Wah, moist sekali ini pemirsa ya. Pemirsa, selai nanas ini warnanya cantik sekali, tidak cepat menghitam. Dan aroma harum nanasnya ini sangat terasa ya pemirsa. Dan ini semua kuncinya dari mata nanasnya. Oke pemirsa, ini selainya kita dinginkan dulu di kulkas. Setelah dingin baru kita pulung-pulung nanti ya. Setelah semalaman kita simpan di kulkas, kita buka ya pemirsa. Nah ini masih sudah kesat dan moist ya pemirsa ya. Nah ini kesat dan moist ya. Sekarang kita cetak. Saya pakai sendok takar gini agar lebih cepat ya pemirsa. Langsung aja gini. Ini tangan saya sudah cuci tangan. Langsung aja gini pemirsa. Kita ambil gini. Langsung kita pulung-pulung. Gini. Pemirsa, ini selesai. Selai nanasnya saya pulung kecil-kecil dan siap untuk dijadikan isian kue nastar. Nah, ini ada sisanya ya pemirsa. Gini, kita simpan di tempat yang kedap udara. Kita tutup gini. Nah, ini kalau kita simpan di suhu ruang bisa tahan selama 6 bulan. Dan kalau kita simpan di kulkas ini bisa tahan selama kurang lebih 12 bulan ya pemirsa. Oke pemirsa, sekian dulu ya cara membuat selai nanas dari channel Dapur Engson. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan lupa ya pemirsa, like, comment, subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa pula tekan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya.